Dalam banyak kasus, seringkali kita mengabaikan hal-hal sederhana yang justru menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Sebagian di antara kita mungkin beranggapan bahwa kecerdasan otak atau IQ mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Itu benar, tapi ada satu yang tidak Anda perhitungkan. Selama lebih dari 15 tahun, saya berkecimpung dalam dunia pengembangan sumber daya manusia. Ada satu hal menarik yang saya amati dari perilaku manusia adalah soal efisiensi kecerdasan intelektual atau IQ. Apa maksudnya? Ketika kita mengelola sebuah informasi dalam otak kita, apakah itu dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk verbal, ada salah satu hal yang kemungkinan menghambat dan kemudian mereduksi cara kita merespon, yaitu adalah persoalan respon kita terhadap situasinya, bukan terhadap tugasnya. Saya akan memberikan sebuah contoh sederhana kepada Anda, bagaimana subjek salah dalam merespon situasi dan merespon tugasnya. Kami membuat sebuah eksperimen sederhana yang dilakukan berulang kali di banyak tempat dengan subjek yang berbeda-beda. Nah, eksperimen ini dikemas dalam bentuk sebuah permainan kelompok, di mana setiap orang akan tergabung dalam sebuah kelompok yang terbagi menjadi beberapa kelompok dengan satu tugas yang sama. Apa yang diukur dan bagaimana bentuk tugasnya? Kami ingin melihat apakah tugas-tugas sederhana yang diberikan yang tidak memerlukan kemampuan intelektual khusus dapat diselesaikan dengan baik dan benar bila yang pertama, diberikan batas waktu yang ketat. Yang kedua, disajikan dengan tampilan yang mencolok atau menarik. Yang ketiga, diberikan skor berbeda pada setiap tantangan tugas. Semakin sulit tugas, semakin tinggi skornya. Yang keempat, diberikan hadiah atau reward bagi kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Nah, seperti inilah contoh tampilan teks tugasnya. Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk menentukan giliran orang yang akan maju membaca teks tugasnya. Nah, tugas setiap orang adalah nanti ketika dia membaca teks, dia memilih poin mana yang akan dikerjakan untuk disampaikan lagi kepada kelompok atau anggota kelompok yang lain. Setelah perwakilan anggota kelompok tadi membaca teks dan memilih poin mana yang akan mereka kerjakan, mereka dipersilakan untuk kembali ke kelompoknya, menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain apa yang hendak mereka kerjakan. Kemudian kelompok bersama-sama melakukan tugas sesuai dengan apa yang dipilih. Setelah itu, salah seorang di antara anggota kelompok mencatat berapa poinnya, kemudian mencatat apa tugasnya. Setelah itu selesai semua, giliran orang berikutnya maju melakukan hal yang sama seperti orang yang pertama. Begitu seterusnya hingga batas waktu berakhir. Sebelum permainan dimulai, setiap kelompok akan mendapatkan kesempatan atau waktu untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Ini penting untuk memahami sebenarnya apa yang menjadi tugas mereka. Yang terjadi kemudian adalah seperti yang Anda lihat pada tampilan berikut ini. Pilih satu. Langsung kerjakan kelompoknya. Waktunya 5 menit, Bu. Waktunya 5 menit. Waktunya. Ayo Bu, sudah ada yang ini. Sudah Bu, kok tenang-tenang saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah yang ditunjukkan pada video tersebut? Ya, tentu saja. Masalahnya adalah setiap kelompok berupaya untuk mengerjakan semua tugasnya tanpa membaca dan memahami terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Pada bagian awal permainan, sebelum dimulai, instruktur memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada peserta untuk baca dan pahami semua instruksinya terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kerjakan dengan cepat dan jangan bertele-tele. Jangan terjebak kepada soal yang sulit-sulit. Kerjakan dari soal yang dianggap paling mudah. Nah, kita akan membahasnya dengan dua cara seseorang dalam mengelola informasi. Yang pertama, cara orang mengelola informasi dengan menggunakan sensorik. Sedangkan yang kedua, dengan menggunakan intuisi. Yang pertama, cara mengelola informasi dengan sensorik memiliki ciri
detail, spesifik, bertahap, konkret atau apa adanya, dan faktual. Cara kerja ini mengandalkan indera yang kita miliki untuk memotret dan mendeteksi objek informasinya akurat atau tidak akurat. Yang kedua, cara mengelola informasi dengan intuisi memiliki ciri imajinatif, meaningful, abstrak, melihat gambaran besar atau polanya, acak atau random, berorientasi pada peluang atau kemungkinan. Cara kerja intuisi memberikan ruang kita untuk memperhitungkan hal-hal yang tidak dapat dideteksi oleh indera kita. Yang terjadi pada kasus ini adalah setiap orang tidak mengelola informasi itu hingga tuntas dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka terima. Untuk mempermudah Anda memahami analisa video, kita bagi saja game ini dalam 3 tahap. Tahap pertama, pra-game. Pada tahap ini, peserta mendapatkan informasi tentang apa saja tugas mereka, seperti pembagian tugas pembaca teks secara bergilir, mencatat skor, dan mempraktekkan secara bersama-sama tugas yang telah dipilih oleh perwakilan kelompok. Setiap kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Pada tahap pra-game ini, yang menjadi titik kritisnya adalah apakah di antara anggota kelompok ada yang mampu menangkap pesan tugas yang berisi disediakan 20 tugas yang berbeda dengan batas waktu mengerjakan 5 menit. Kelompok yang dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar akan mendapatkan hadiah. Baca dan pahami semua instruksi dengan benar terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kerjakan dengan cepat dan jangan bertele-tele. Kerjakan dari soal yang Anda anggap paling mudah dan jangan terjebak kepada soal yang sulit-sulit. Subjek yang tidak dapat menangkap isi pesan umumnya akan berpikir, 1. Mereka perlu mengerjakan 20 tugas dalam waktu 5 menit. Nomor 2, mereka perlu mengerjakan tugas secepat-cepatnya. Sedangkan yang nomor 3, mereka akan memilih tugas yang dianggap paling mudah dengan skor paling tinggi. Dan dengan cara berpikir inilah adegan di video tersebut terjadi. Sebaliknya, kelompok yang dapat menangkap isi pesan ini umumnya akan berpikir, 1. Dengan waktu 5 menit, dan disediakan 20 tugas, berarti mereka memiliki waktu mengerjakan satu tugas selama 15 detik. Di luar durasi waktu wakil kelompok dalam membaca teks, mencatat skor, dan menjelaskan tentang apa yang perlu mereka kerjakan bersama-sama. Nomor 2, tugas terpenting dari wakil kelompok yang membaca teks di depan adalah baca dan pahami semua instruksinya dengan benar terlebih dahulu sebelum mengerjakan, bukan yang lain. Artinya, wakil kelompok harus memastikan bahwa dia benar-benar membaca semua informasi tugas mulai dari awal sampai akhir hingga tuntas. Memahami isinya dengan baik, baru kemudian mengambil keputusan soal nomor berapa yang akan dipilihnya. Tahap kedua, game atau permainan dimulai. Pada tahap ini, setiap wakil dari masing-masing kelompok maju ke depan membaca teks soal yang disediakan. Yang kritis pada tahap ini adalah mereka akan masuk ke dalam 2 situasi yang berbeda, yaitu situasi penuh tekanan seperti batas waktu yang ketat dan iklim kompetisi antar kelompok, serta situasi penuh godaan seperti tampilan huruf yang mencolok dan menarik, skor tugas yang berbeda, dan tentu saja hadiah yang tersedia di bagian akhir. Pada fase inilah yang membedakan bagaimana cara setiap orang merespons situasinya dan tetap fokus pada tugas utamanya. Kelompok yang berangkat dari cara berpikir yang salah di tahap awal akan memberikan tekanan kepada perwakilannya, demikian juga sebaliknya. Di sisi lain, setiap orang mungkin akan tertekan dengan perubahan situasi yang terjadi di luar diri sendiri dan kelompoknya. Sedangkan kelompok yang berangkat dari cara berpikir yang benar akan merespon situasi dengan tetap fokus membaca dan memahami semua isi soal mulai awal hingga akhir dan tidak akan terpengaruh terhadap perubahan situasi apapun di luar diri sendiri dan kelompok. Dengan demikian, mereka akan menemukan inti tugas yang terdapat di teks soal. Di salah satu soal dituliskan, Anda diminta duduk tenang hingga batas waktu berakhir. Tidak perlu melakukan apapun, karena tugas Anda hanya mengerjakan soal ini saja. Teks soal ini biasanya ditulis menggunakan format standar dengan skor kecil dan diletakkan di antara 2 soal dengan format yang mencolok ukuran huruf dan warnanya,
serta dengan skor yang tinggi. Batas waktu yang ketat, tampilan soal dengan format yang mencolok atau menarik, skor yang berbeda pada setiap soal, dan hadiah bagi pemenangnya merupakan bagian dari variabel pengganggu dari tugas yang sederhana ini. Subjek yang gagal menangkap isi pesan dengan cara berpikir intuisi dan gagal memeriksa detail tugas dengan cara berpikir sensorik, maka inilah yang dikategorikan subjek yang mengalami inefisiensi kecerdasan. Setinggi apapun level kecerdasan subjek, bila salah merespons situasi akibat terpengaruh tekanan dan godaan, maka kecerdasannya akan menjadi tidak efisien. Tahap ketiga, pasca game. Pada tahap ini, setiap kelompok akan melakukan rekap dan evaluasi. Kelompok yang salah merespons situasi umumnya berpikir bahwa 1. Pemenangnya ditentukan oleh skor akhir. Semakin tinggi skornya di antara kelompok yang lain, maka dialah pemenangnya. Nomor 2, bila 20 tugas tidak dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit, umumnya subjek akan berpikir bahwa yang perlu diubah adalah aturannya atau cara bermainnya, bukan cara berpikirnya. Nah, dalam game ini, tugas didesain sederhana dan mudah. Artinya, soal-soal berisi tugas ringan yang tidak memerlukan ilmu pengetahuan atau kapasitas intelektual tertentu. Sehingga setiap orang pasti akan dapat mengerjakannya dengan spontan. Salah satu contoh tugasnya seperti yang Anda lihat pada layar ini. Kesimpulan dari analisis video ini adalah ketika subjek mengelola informasi tentang tugas yang mereka terima, kegagalan atau keberhasilannya dalam menangkap isi pesan, merespons situasinya, dan memahami detail informasinya akan berakibat pada akurasi informasi yang mereka terima. Umumnya, kesalahan subjek dalam mengambil keputusan selalu diawali oleh kesalahan mereka dalam mengelola informasi. Dan seperti yang Anda saksikan, bahwa ini tidak melulu persoalan kecerdasan intelektual saja, tapi juga kematangan emosinya. Subjek yang tidak tahan terhadap tekanan dan godaan akan sulit untuk berpikir dengan jernih. Hal ini diawali dari cara berpikir atau mindset subjek atas sesuatu. Dalam program PSA kita ini, kami ingin mengangkat sebuah cara sederhana, apakah kecenderungan Anda dalam hal tertentu efisien mendukung kecerdasan intelektual Anda, atau justru sebaliknya. Karena masalah yang kita alami dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini bukan persoalan kecerdasan intelektualitas saja. Kami akan membantu Anda.